Salam jumpa pendengar, apa kabar? Kali ini Anda dalam Talk Highlight bersama saya Haryo Ristamaji. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang menarik sekali. Apa itu? Tentang timbang-timbang seorang yang banyak diperbincangkan oleh banyak kalangan. Timbang-timbang apakah itu? Timbang-timbang tentang 2024 atau timbang-timbang tentang yang lain? Nah, kita akan berbincang dengan Kang Ridwan Kamil atau yang akrab kita sapa Kang Emil, Gubernur Jawa Barat yang punya Jawa Barat. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Mas Haryo. Jawa Barat milik Allah. Saya hanya ditugaskan menjadi khalifah di Jawa Barat ngurusin rakyat. Masya Allah, inilah kalau Kang Emil ya, humble banget gitu ya. Jadi pas banget kita ngobrol sore kayak begini dengan Kang Emil. Dan temanya pas timbang-timbang ya. Timbang-timbang. Karena setiap hari kita timbang-timbang. Satu, mau pakai baju apa, pilih-pilih. Saya tadi aja ganti jas 3 kali. Nah, timbang-timbang mau makan apa, timbang-timbang mau kemana, termasuk dari receh sampai hal besar, politik mungkin ya, Iya. dan lain sebagainya. Ini dia. Ini tadi di awal kita juga kalau ketemu Kang Emil di bawahnya pengen nge-gym aja karena safe banget ya badannya gitu ya. Mungkin bisa kasih insight juga untuk pendengar dan juga netizen juga nanti Kang ya. Kan harus juara lahir batin. Kalau juara lahir batin artinya sehat lahir, fisik, juga mental lah kira-kira. Nah, begitu. itu dia. Karena pemimpin kan wajah rakyatnya. Iya betul. Dan ada Mas Aryo. Apa tuh? Karena Jawa Barat selalu juara PON olahraga. Iya, bener 2 tahun ya. berturut 2 kali berturut-turut. Kemarin baru juara Piala Kasad Liga Santri gitu. Iya saya baca itu. Itu aduh. Jadi kalau olahraga ya Jawa Barat maaf ya, bukan ini. Memang juara. PON juara 2 kali. Iya. Pekan olahraga pelajar menang juara 1. Pekan olahraga PNS, pekan olahraga pesantren. Kemarin 22 Oktober Liga Santri juara lawan Jatim. Jadi gubernurnya malu kalau badannya tidak fit gitu lah. Mudah-mudahan 2024 juara juga kali ya. Amin. Kang, ini kita ngobrol santai tapi juga secara konten kita juga ingin tahu nih apa saja yang Kang Emil lakukan ya. Kalau kita lihat ya pencapaian di 2021 itu kan lapangan kerja ya. Kita bicara lapangan kerja nih Kang. Ada 135.000 yang sudah direkrut sebagai pekerja begitu ya. Investasi sekitar 135 triliun. Betul. Itu luar biasa banget ya. Pencapaian itu untuk sebuah provinsi loh. Jadi, gimana itu Kang? Alhamdulillah pendengar El Sinta, setiap tahun Jawa Barat selalu ranking 1 dalam investasi ya. Tahun lalu 130-an, tadi 36 triliun, hasilkan 135.000 lapangan pekerjaan. Makanya pengangguran alhamdulillah turun. Sempat naik waktu Covid kan? Iya betul. Banyak orang di rumah karena sekarang naik. Tapi saya lihat masih ada dari porsi 135.000 itu sebagian diambil oleh yang KTP-nya bukan Jawa Barat. Oh. Jadi saya cek ke Bekasi, Karawang, kok pabriknya banyak, pengangguran lumayan kan? Nah sekarang saya lagi cari strategi agar warga lokal menikmati maksimal dari porsi yang namanya lapangan pekerjaan itu. Tapi apapun itu saya bersyukur pas saya survei ke para investor ya. Kenapa di Jawa Barat senang investasi? Satu, karena infrastrukturnya banyak. Mas Aryo, kita lagi wawancara aja 8 ruas jalan tol sedang dibangun. Cisemdawu mau selesai, Cigatas ke Cilacap dari Bandung akan groundbreaking, Patimban kereta api cepat dan lain-lain. Dan survei yang kedua, kenapa banyak investasi di sini? Karena tingkat produktivitas orang Jawa Barat itu tertinggi se-Indonesia. Jadi kalau provinsi lain bikin piring 5 sehari, orang Jawa bisa 10. Kira-kira gitu. Benar ya, karena pikir-pikir Jawa Barat, Bandung, itu biangnya orang kreatif kan Kang ya. That's why kenapa ini jadi kerjanya Kang Emil untuk mengencourage orang-orang itu gitu ya. Kan saya bagian dari kelompok itu. Itu saya dia. kan pendidikannya arsitek. Nah, waktu yang lain promosi UMKM misalnya, yang lain kan hanya gini, belilah produk-produk Indonesia misalnya gitu ya. Saya mah ikut mendesain, mendesain jam tangan, mendesain sepatu, celana, helm, macam-macam sebagai dukungan daya kreasi saya. Silahkan disumbangkan untuk memajukan UMKM Jawa Barat. Itu effortnya ya Kang ya. Iya. Luar biasa. Ada yang sampai sekarang kewalahan dapat pesanan karena promosi dan dukungan dari saya.
Nah, tapi kan itu kemarin kita ya sampai sekarang ya masih ada dalam posisi pandemi ya, Kang ya. Sempat juga down juga ya dimanapun di Indonesia, provinsi manapun. Nah, effortnya apa, Kang? Ketika itu sehingga apa ya bertahan begitu? Kita selalu bagi 3 ya Kang. Ya, Satu, paling parah tidak bisa ngapa-ngapain, kita kasih bansos. Karena tanpa uang dari pemerintah dia nggak bisa hidup. Ya. Itu satu. 2, level 2-nya adalah naikin skill ya, supaya bisa masuk ke pasar kerja. ya, Contoh, saya baru tahu industri kopi nih butuh staff banyak sekali. Kenapa? Karena industri kopi kan lagi naik. Konten kreator lagi Ya. butuh banyak sekali. Seorang gubernur Jawa Barat sekarang ajudannya 2, 1 ajudan administrasi, 2 ajudan konten. Yang Oh, kerjanya hanya merekam, Iya, bikin iya, iya. konten, diuploadin dan sebagainya. Kalikan ribuan pemimpin yang butuh asisten konten, itu lapangan kerja baru kan. ya, Nah, jadi yang pertama adalah bansos, kedua naikin skill, nah yang ketiganya adalah berwirausaha. Bagi yang punya semangat kan, ya. kita ada kredit tanpa bunga loh, tanpa bunga, tanpa agunan, syaratnya ngajuin kreditnya berlima, mikro ya, seorang 5 jutaan. Sehingga kalau ada satu macet, 4 tanggung jawab, namanya kredit mesra dari BJB. Jadi Ini ya cara-caranya ya, Kang. cara waktu pandemi Ya. ngatasin kemiskinan itu dengan 3 tahap tadi, ngasih bansos, Ya. menaikkan skill, kemudian ngajak dan mendorong wirausaha. Gitu. So far update sampai sekarang bagaimana? Alhamdulillah, contoh pesantren yang sudah punya usaha udah hampir 4 ribuan pesantren Ya, selama kami menjabatkan. Kemudian dengan ekonomi digital, ya. kita latih wirausaha di desa naik digital, skill digital dan lain sebagainya. Makanya di Jawa Barat 2018 Kang, itu Mas Aryo ya, Ya. ada 1000-an desa tertinggal, sangat tertinggal di 2018, 2022 udah 0. Jadi saya sedang bersyukur ada satu pencapaian yang saya banggakan, mengenolkan 1000-an desa yang dulunya statusnya tertinggal, sangat tertinggal. Itu 1000-an desa ya. Ya, Dan dalam Jawa 4 Barat tahun. dan Jawa Barat itu kan masyarakatnya banyak banget tuh, Kang. 50 juta. Luar biasa. Udaranya dingin, hobinya bikin anak. Ada potensial ya untuk penduduk ntar ya. banyak. Tapi gini, Kang, maksud saya karena banyaknya itu, artinya kan untuk mengelolanya kan nggak gampang. Iya. Jadi harus tahu behavior masyarakat Jawa Barat itu sendiri kan. Apalagi ini agendanya politik, ya kan? Betul. Pilpres, pilkada, ya juga pilek, terus juga apalagi habis COVID kayak begini. Itu gimana memprofile masyarakat itu supaya ayo bareng-bareng maju dan nggak apa ya, nggak berisik gitu di medsos gitu. Kuncinya adalah pemimpin selalu hadir. Oke. Hadir secara fisik, makanya ada program belusukan gitu kan. Kalau kita namanya Starling, seminggu saya kan 4 hari di luar Bandung. Oke. Karena lebih banyak di kota-kota kabupaten. Jadi pemimpin harus hadir membersamai. 2, kampanye terbaik itu adalah dengan bekerja. Jadi saya sekarang di tahun keempat dengan pencapaian-pencapaian, ya kerja saya jadikan kampanye supaya nanti kalau suatu hari ada momen lagi, nggak harus kampanye kayak dulu kan. Ya nggak usah dari nol lagi ya, Kang. Harus dari nol lagi. Makanya di survei hari ini kalau maju gubernur lagi kan timbang-timbang tadi ya, survei udah di atas 60%. Jadi artinya relatif lebih mudah, insya Allah lebih murah. Makanya ada yang nanya, Pak Gub mau kemana? Saya bilang saya fokus bekerja, biarlah hasil kerja itu menjadi poin elektoral gitu kan. Iya. Ini kaitan sama timbang-timbang juga nih, Kang. Ada juga pertanyaan dari pendengar. Ini Kang, dari Ferdi di Bekasi. Oh, Bekasi warga Jabar juga ya. Iya. Ini termasuk di tengah-tengah apa yang Bapak lakukan, masyarakat Jawa Barat, ada saja Pak ini yang suara miring tentang kritik tentang kepuasan kepemimpinan Kang Emil. Kang Emil kasih dong tanggapannya mumpung di Radio El Sinta. Sederhana, bagaimana mengukur kepuasan publik Sob? Nah, Survei. iya ya. Ya. Hasil surveinya di atas 80% kepuasan publik. Berarti tadi Mas Ferdi. Mas Ferdi menyuarakan si 20%. Iya. Kan nggak ada yang 100%. Betul. Coba
sampaikan ketidakpuasan dari level presiden, gubernur, wali kota ada aja. Yang penting mayoritasnya mana kan? Iya, iya. Yang kritik, yang miring itu mayoritas atau minoritas. Nah, saya menyatakan dari hasil survei di berbagai lembaga survei, bisa dibuka nanti datanya, itu rata-rata di atas 70-80% menyatakan puas dan sangat puas. Tapi kan nggak 100%. Benar. Ada 20 atau berapa, Ada aja ya. ya nasi 20 wajar, Ya. tapi kan tidak mewakili mayoritas. Tapi Jadi ini sekarang mungkin- mah adu argumen survei aja. Gitu. Tapi ini mungkin karena kecintaan juga kan ada pemimpin yang memang diberikan masukan, diberikan kritikan, ada yang ngumpet, ada yang bisa menjawab. Nah, ini Kang Emil kan di El Sinta ini langsung menjawab nih kan. Ya, plus begini, Gimana? menilai pemimpin itu saya amati ya berkali-kali. Yang kritikus itu memang rata-rata fokus di satu sektor aja. Misalkan mengkritik saya di transportasi. Terus kekurangan saya misalkan di transportasi versi dia ya. Ya. Seolah-olah seluruh performa saya menjadi buruk. Nah, ibarat dibagi rapot di SMA, Mas Aryo ya. Iya, iya, Karena iya. ada mata pelajaran tuh. Betul. Katakanlah ada 10. Matematik misalnya. Matematik, fisika, kimia, tiba-tiba Mas Aryo bahasa daerah Sundanya jelek. Terus kalau pakai teori itu, orang akan fokus ke kurangnya, terus menyimpulkan berarti seluruh dimensi pribadi Mas Aryo ini negatif hanya gara-gara pelajaran bahasa Sunda misalkan. Ya. Nah, itu tadi poin saya. Saya tidak sempurna, Ya. tapi saya juga pekerja keras, saya merasa yakin kan. Nah, kekurangan ada, kelebihan juga ada. Nah, kelebihan dipertahankan, kekurangan diperbaiki. Hari ini karena bad news is good news, maaf ya, maka saya terpaksa memviralkan pencapaian positif Iya. supaya mengeimbangi viral-viral negatif yang mungkin mendominasi. Jadi harusnya adil aja. Iya. Tapi kalau saya lihat sih Dan itu mah biasa, Kang. biasa. Tapi kalau saya lihat gini, Kang. Iya. Kan kalau dibilang negatif, tapi ternyata kita lihat ya, timbang-timbang 2024 ya Kang. Banyak banget yang ngincer dalam tanda kutip Kang Emil ya kan, kemarin juga pas Golkar misalnya ya. Kang Emil asik juga tuh. Ya kita timbang-timbang lah. Makanya judulnya timbang-timbang juga nih Kang. Terus juga partai A, partai B, partai C begitu. Gimana sikap Kang Emil di posisi itu ya? Apakah akan berlabuh di mana atau pada saat ini atau nanti lihat-lihat atau bagaimana? Ya intinya saya sudah mulai mengerucut untuk berlabuh ke salah satu partai sebagai sebuah keyakinan bahwa demokrasi bangsa ini harus diperkuat berbasis kepartean lah ya. Ya. Mana warna apa memang sedang di babak final lah kira-kira begitu ya. Nah mudah-mudahan di waktu tidak terlalu dekat, masih di tahun ini nanti saya bisa sampaikan. Setelah itu ya saya berkiprah apa adanya saja, tapi tentunya dengan dukungan dari nanti partai yang saya jadikan keluarga lah ya, kira-kira begitu. Jadi nggak usah khawatir, hal tersebut pasti akan terjadi. Kedua tadi masalah 2024 survei kan lumayan lah ya. Bukan lumayan lagi lah. Konsisten naik kalau saya iya. lihat, mayoritas masih di ranking 4, nggak ada masalah. Itu menjadi modal dan saya yakin, saya kan nggak banyak baliho-baliho juga ya, mohon maaf ya. Artinya apa tadi, elektoral yang diberikan oleh masyarakat karena menghubungkan dengan rekam jejak aja. Iya. Makanya saya merasa ini teori valid ya. Kalau Anda kerja benar, rakyat menilai, ada jejak digitalnya, jejak buktinya, dan mereka suka, ya mereka kasih apresiasi. Kalau kriteria partainya sendiri Kang, yang seperti cuma apa sih? satu, Gimana? yang paling konkret membela Pancasila. Gitu. Hmm. Bukan hanya teori dan orasi ya, Iya. atau retorika, tapi yang konkret di lapangan membela sila kelima, kaum yang lemah kan, dengan program ekonominya, membawa semangat persatuan, menunjukkan religiusitas sebagai sila pertama, selalu hadir di kemanusiaan kan gitu kan. Kemudian gak banyak konflik dalam pengambilan keputusan, mana partai yang paling banyak bermusyawarah, itu. Merasa ini nggak sih Kang, Jawa Barat kan warganya luar biasa ya, gede ya, tinggi, besar, banyak begitu ya. Nih saya gubernur nih, bargainingnya di atas dong gitu, rasa gitu nggak? Ke partai-partai misalnya. Ya tidak dengan kalimat itulah, tapi semua institusi politik memahami Ya.
bahwa pencoblos paling besar di Republik ini Jawa Barat, 35 jutaan, hampir 20% suara. Siapa yang menguasai Jawa Barat, secara umum dia bisa menguasai mayoritas suara pemilih kira-kira. Ini kode kayaknya nih ya. Ya, jadi memang maaf ya, saya memimpin provinsi yang penduduknya nggak sedikit. Maaf ya, Jawa Barat itu. Saya maafin Kang. Jawa Barat itu jumlah suaranya sebesar seluruh Pulau Sumatera. Iya, iya. Bayang ya? Sangat strategis banget ya. Ngeri. Jadi padat ya. Kang, kita dengar ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Oke, silakan. Yuk kita akan dengar, dan pendengar ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang mungkin harus dijawab sama Kang Emil di kesempatan Talk Highlight kali ini. Yuk kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Emil, damang, nepangkeun abdi sareng Budi ti Lembang bade tumaros. Upami Kang Emil kapilih janten pemimpin di Indonesia tahun 2024. Langkah pertama anu bade dilakukan ku Kang Emil teh kumaha? Sarang upami teu kapilih janten pemimpin, nah bade teras memimpin Jawa Barat, antanapi bade kumaha. Sarang hiji deui Kang Emil, upami Kang Emil liburan langkung seneng liburan ke luar negeri atanapi di Indonesia. Nah, sakitu wae hatur nuhun. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Emil. Ya, kalau ada takdirnya, saya bilang begini ya. Ibu, kalau ada takdirnya, pintunya Allah buka, saya bismillah. Kalau pintunya belum terbuka, tidak ada masalah. Karena hidup itu yang penting adalah memberi manfaat. Dan saya punya prinsip semua indah pada waktunya, Bu. Ya. Dulu saya putus cinta nih pada zaman mahasiswa. Wah, merasa dunia ini kiamat dan sebagainya. Tapi Allah takdirkan kan dikasih Bu cinta yang tidak saya duga. Jadi kadang-kadang Allah tuh tahu kapan ngasih yang terbaik buat hambanya, kira-kira gitu ya. Jadi kalaupun saya enggak di nasional, nggak masalah ya. Mungkin itu skenario Allah, waktunya belum pas. Kalau dipaksakan nanti mudorot kan begitu ya. Nah saya percaya dengan takdir itu. Jadi apa yang akan dilakukan kalau terpilih? Ya itu mah nanti jadi visi misi ya. Tapi salah satunya mungkin Bu, tapi imah heureuy nya Bu, supaya Ibu nyoblos lah. Diperjuangkan skincare ditanggung BPJS Bu. Wah, menuju Indonesia glowing. Waduh, asik juga tuh. Gitu ya. Itu smart juga tuh ya. Oh, yang kedua tadi mengenai liburan mau di Indonesia, yang kedua kalau tidak terpilih tadi bisa gubernur lagi. Survei di DKI lumayan ternyata ranking 1 minggu lalu ya. Jadi alhamdulillah berarti terbuka banyak pilihan lah ya. Nah kalau liburan Indonesia lah. Indonesia Bu. Karena ada surveinya juga. Di manakah negeri terindah di dunia tahun 2022? Nomor 1 adalah Republik Indonesia. Jadi Allah sudah memberikan keindahan luar biasa sampai semua orang luar negeri mengakui meranking satukan Indonesia. Masa kita warganya tidak bangga dengan keindahan yang Allah berikan? Insya Allah full di Indonesia. Sesekali di luar negeri nggak ada masalah. Sip. Ini juga necisnya udah very keren banget gitu ya. Saya Burhan. Liburan. Ini kita dengar yang pertanyaan kedua. Oke, silakan. Asli Medan sih memang, tapi tinggal di Cimahi. Semoga sehat selalu ya Kang Emil. Kang mau nanya, selama memimpin Jawa Barat menyenangkan nggak sih kerja bareng sama Pak UU? Terus suka dukanya apa Kang? Makasih Kang. Oh, ini merhatiin wakil gubernur nih kayaknya. Coba, pernah dengar nggak Ridwan Kamil bersitegang dengan wakilnya? Nggak pernah. Karena saya dan Pak UU itu sangat kompak, sering ketemu, berbagi peran. Kalau ada masalah selalu dikomunikasikan. Kuncinya rajin komunikasi itu aja ya. Walaupun Pak U punya latar belakang, gaya yang berbeda, saya dengan gaya saya, tapi saya selalu menjaga kondusivitas dengan wakil. Makanya waktu wali kota Bandung kan, saya kan harmonis dengan almarhum Pak Oden, dengan Pak U juga sama. Dan seharusnya begitu. Itu ada pembagian kerja sih kan? Ada pembagian kerja. Yang konkret ya? Jadi Pak U lebih banyak sosial ya. Saya fokus ke infrastruktur, ke hal-hal yang sifatnya ekonomi. Tapi semua dalam kendali komunikasi. Pak U mau kemana saya tahu, Pak U pidato apa saya tahu, Pak U punya aspirasi apa saya tahu dan lain sebagainya. Dan saling isi, Mas.
saya kasih tahu Pak U nih medsosnya harus lebih keren, jangan hanya foto-foto. Makanya sekarang medsos Pak U udah naik kelas. Iya, iya. Udah lucu-lucuan, udah Udah centang video-video. biru jangan-jangan ya. Kayaknya mah udah, mudah-mudahan. Gitu. Ada Jadi, satu pendengar insya terakhir Allah dulu, Kang. harmonis, ya, siap. Satu lagi, yuk kita dengar siapa ini? Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam. Saya Henry di Jakarta. Saya lama di Bandung. Saya mengapresiasi kepada Kang Emil untuk peduli dengan warganya. Usul Pak, kan Kang Emil arsitek. Agar kota-kota di bawah Provinsi Jawa Barat dibuat artistik juga. Seperti Asia Afrika di Bandung. Artistik. Terima kasih. Terima kasih ya Kang. Supaya artistik ini Bang. Jangan-jangan kota-kota yang lain nggak dilihat Gini, juga nih Kang. ingat nggak ada fenomena Citayam Fashion Week? Ya. Itu artinya apa? Semua manusia itu butuh ruang untuk mengekspresikan diri. Ada yang mengekspresikan dengan nongkrong cantik, kan begitu ya. Ada ekspresi dengan piknik, ada yang ekspresi dengan segala rupa. Nah makanya kota-kota di Jawa Barat saya upgrade kualitas ruang publiknya, dipercantik dengan membangun banyak alun-alun yang saya desain sendiri. Alun-alun Majalengka, alun-alun Kuningan, alun-alun Pangandaran, alun-alun di Garut, di Banjar, di Bogor, di mana banyak semuanya. Supaya apa? Warga Jawa Barat bisa bahagia, piknik bersama keluarga, itu di ruang kota yang gratis tapi tertata dengan baik. Jadi itu. Dan apa hasilnya? Hasilnya luar biasa. Contoh kayak Bandung ya. Dulu Asia Afrika nggak siapa yang mau jalan kaki. Sekarang diberesin, tiba-tiba muncul cosplay kan, yang hantu-hantu itu loh. Ada hantu, ada itu sehari sebulan itu bisa 6 juta 7 juta pendapatannya dari foto-foto. Itu menunjukkan apa? Kalau ruang kotanya baik, lahir kreativitas warganya yang menghasilkan ekonomi yang baik. Jadi artinya sebenarnya itu juga salah satu cara Kang Emil untuk reach warga Jawa Barat ya. Betul, memberikan ruang. Setelah itu nggak usah diatur-atur. Nanti mereka kayak si hantu-hantu itu dan cosplay, dia datang sendiri karena merasa ruangnya ramai dan penuh dengan potensi ekonomi kreatif. Ini ada WA Bu Sita di mana ini? Di Bandung juga nih Kang. Kang, kasih tips dong Kang. Ini saya ingin centang biru kayak Kang Emil juga IG-nya. Kalau Ibu mau centang biru ya, Ibu ke Photoshop. Terus fotonya Ibu kasih centang biru. Udah gitu masukin ke foto profil, dapat deh centang biru. Enggak, artinya bagaimana sih Kang itu mengelola sampai akhirnya orang juga engagementnya luar biasa ya. Apakah memang itu Kang Emil masuk untuk ngedesain juga atau ada tim kreatif tertentu yang bisa memberikan masukan? Pokoknya mah harus bisa memahami ekspektasi audiens lah. Iya. Saya ini kan followernya Instagram 19,3 juta, kedua tertinggi setelah Pak Jokowi kan. Itu modal pensiun ya Mas Aryo ya. Benar. Jadi kalau pensiun saya ngendos-ngendos. Bisa monetize gitu juga tuh ya. Ya monetize, lumayan lah. Puluh juta sebulan main insya Allah. Nah itulah kenapa saya berevolusi. Makanya sekarang karena kesibukan dan platform medsos kan banyak ya, maaf ya. Betul. Ada IG, ada Twitter, TikTok, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube dan lain-lain. Sehingga sekarang saya pakai asisten supaya saya tetap fokus kerja, tapi konten atau pesan yang saya sampaikan selalu penuh dengan sesuai yang diminati. Dan saya pakai teori humoris, Kang. Ya, itu dia. Ya, jadi ini hasil kajian ilmiah. Orang Indonesia senang dengan akun-akun yang humoris. Maka sebagai gubernur, walaupun pesannya serius, agendanya serius, tapi kalimat-kalimatnya saya bikin humoris. Yang kalimat yang humoris itu saya pernah baca di komentar ya, menjawab komentar orang itu Kang. Itu kok kepikir ya dengan cara-cara humoris begitu ya? Saya ini lucunya tekstual. Ada lucunya visual kayak Sule gitu kan. Kalau saya lucunya tekstual, jadi wajahnya mah kalem, serius, tapi kalau udah nulis-nulis, banyak lah. Apalagi untuk para jomblo tuh ya. Kelucuan ya. Siap. Banyak banget kontennya itu. Tapi gini, kita serius sedikit nih Kang. Indonesia luar biasa besar, majemuk banget. Terus juga berbagai latar belakang ada di sana. Kira-kira apa sih yang formulanya ya? Sehingga nanti ketika 2004 ataupun Indonesia masa depan, ini nggak seperti apa terkotak-kotak, terbelah-belah, saling mencaci maki walaupun itu ada di medsos begitu ya. Tapi ini kan jadi nggak kondusif. Kalau Kang Emil gimana ketika ada di posisi itu? Pertama begini ya. Gimana?
belajar mensyukuri nikmat Tuhan. Kalau Anda tidak mensyukuri nikmat Tuhan, Anda lihat negara-negara lain yang Allah sedang cabut nikmatnya. Kalau Anda nggak mau bersyukur, lihat Sri Lanka, negaranya bangkrut. Ya. Kalau Anda tidak bersyukur tentang persatuan kita, lihat dulu sejarah Yugoslavia. Dulunya ada negara Yugoslavia, sekarang bubar. Lihat negara India, dulu bersatu, sekarang berubah, sebagian jadi Pakistan, sebagian jadi akhirnya jadi Bangladesh. Jadi artinya syukurilah damai, kondusif, itu mahal harganya. Ya. Kenapa kita menjadi Indonesia? Karena dijajahnya oleh mantan yang sama, namanya Belanda. Kalau di Timur Tengah itu dijajah oleh Perancis, oleh Inggris, oleh Belgia, ya, oleh Italia, maka sekarang Timur Tengah susah bersatu kan? Yeah. Padahal dulunya satu jazirah. Nah Indonesia takdirnya itu. Nah poin saya, jangan suka membesar-besarkan perbedaan. Ya. Kalau mau selamat 2024, nggak boleh lagi ada cebong kadrun, udah nggak boleh, haram hukumnya. Kita perlakukan 2024 seperti PON, berprestasi, berkompetisi, setelah berkompetisi menang kalah emas peraknya kita salaman lagi, ngopi bareng lagi, berteman lagi, harus begitu. Jangan sampai marahan, musuhan, bahkan sampai meninggal dunia kan pernah ada ya. Nah, jadi saya titip ke pendengar El Sinta, sambutlah 2024 dengan damai, kondusif, ringan. Ingat, kita enggak-enggain juga. Pemimpin itu sudah Allah takdirkan garis tangannya dan tertulis di kitab ketetapan Lauhul Mahfuz. Saya di Black Campaign di enggak-enggak juga Allah takdirkan jadi gubernur. Atau sebaliknya, diiyah-iyah dengan segala rupa, Allah enggak kasih. Qulillahumma malikal mulki tutik mulka mangtasya, ya wa tangziul mulka mimantasa. Itu surat Ali Imran menyatakan begitu. Allah itu kasih kekuasaan kepada yang Allah kehendaki dan Allah cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Jadi poinnya sudah tahu siapa yang jadi di 2024. Nah dalam proses ikhtiarnya jangan negatif, jangan bertengkar, jangan polarisasi, jangan politik identitas. Fokus aja mana yang disukai, apa prestasinya, apa inovasi solusinya, coblos. Enggak usah baper, enggak usah marah-marah, enggak usah bikin fitnah-fitnah. Saya kira kalau itu dilakukan, ke masa depan kita akan menjadi negara demokrasi yang luar biasa. Ikhtiar, doa, dan tawakal ya? Ya, ikhtiar, doa, dan tawakal. Luar biasa. Kalau ada waktu lebih lama sih kita asik juga bisa ngobrol panjang. Ya kalau boleh sering-sering. Itu dia, catat ya kalau gitu. Baik Kang Emil, terima kasih sekali waktunya dengan El Sinta dan juga pendengar El Sinta dimanapun berada dan juga netizen El Sinta. Mudah-mudahan kita bisa dapat waktu lagi dengan Kang Emil untuk berbincang jauh lebih dalam lagi tentang sesuatu yang mungkin beyond dari apa yang kita pikirkan ya. Karena ketika tadi saya mau wawancara ada topik-topik hangat tentang politik dan sebagainya, kayaknya udah nggak berlaku tuh. Kita ngobrol lebih enak lagi, lebih insight lagi gitu ya. Dan thank you banget, terima kasih Kang Emil. Baik pendengar, demikian tadi wawancara khusus kita dalam Talk Highlight bersama Kang Emil Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Saya Haruri Stamaji ucapkan terima kasih dan kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.